Dan setelah pulang dari hotel, perasaan sakit hatinya kian menjadi-jadi setelah kembali mengingat-ingat ejekan Iva terhadapnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sebuah tragedi naas dialami oleh seorang wanita di Kediri, Jawa Timur pada tahun 2022. Dia ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Dan juga tubuhnya dipenuhi dengan luka yang cukup parah. Rupanya wanita tersebut merupakan korban penghilangan nyawa yang dilakukan oleh teman kencannya sendiri. Motifnya pun ternyata benar-benar menjijikan. Teman kencannya itu menyimpan rasa sakit hati karena sebelumnya dia pernah diejek, terlalu cepat keluar. Ya, bagi seorang laki-laki, hal tersebut sangatlah merendahkan. Seolah dia dihina sebagai laki-laki yang tidak perkasa. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara, seorang pekerja lepas kantor urusan agama tega membunuh seorang PK di Kabupaten Kediri. Pelaku nekat melakukan hal itu setelah kecewa tarif yang dipatok tidak sebanding dengan layanan yang didapat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tidak semua orang beruntung di dalam menjalani kehidupan. Namun, kehidupan yang terus berjalan memaksa setiap orang untuk tetap bertahan, apapun keadaannya. Apalagi jika ada yang menggantungkan kehidupan kepada orang tersebut. Dan begitu juga yang dialami oleh seorang wanita cantik asal Dusun Bloran, RT 001 RW 009, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namanya adalah Iva Yunani. Iva merupakan wanita berusia 33 tahun. Dia adalah janda yang sudah dikaruniai 2 orang anak, yang mana salah satu anaknya diketahui sudah duduk di bangku SMP. Yang berarti Iva ini sudah menikah dan membangun bahtera rumah tangganya sejak usia yang masih sangat muda. Dan di usia mudanya juga, Iva sudah berjuang untuk mengurus dan membesarkan kedua anaknya. Entah sudah berapa lama dia hidup menjanda. Namun yang jelas, semenjak dia menjanda, Iva menjadi ibu sekaligus ayah yang mencari nafkah untuk kedua anaknya. Meskipun berat, segala upaya pun dilakukan oleh Iva. Yang terpenting, dia bisa memenuhi gizi untuk anak-anaknya. Dan juga, dia bisa memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Namun sobat, di tengah sulitnya lapangan pekerjaan, membuat Iva seolah hanya menemukan jalan buntu. Kendati demikian, dia tidak bisa diam saja. Apalagi biaya kehidupan juga kian melonjak. Saat keadaan semakin mendesak, Iva jadi nekat untuk melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan uang. Yaitu salah satunya adalah dengan menjadi seorang pekerja sebagai teman kencan. Iva biasanya menawarkan layanan melalui sosial media. Dengan parasnya yang cantik, Iva bisa dikatakan menjadi idola para pria hidung belang. Akun Facebooknya dinamai dengan Nona Bocil, dan diketahui akun Facebook tersebut kerap memposting hal-hal yang mengarah kepada konten yang tidak baik. Dengan citranya yang demikian, Iva dengan mudahnya menarik minat para pelanggan, dan para pelanggan pun dari bermacam ragam, mulai dari yang seumuran, lebih tua, bahkan ada yang lebih muda. Salah satunya adalah seorang pemuda yang berusia 21 tahun bernama M. Wahyudin Mahardika. Pemuda yang kerap dipanggil dengan sebutan nama Dika ini merupakan warga asal Dusun Kademangan, RT 08 RW 02, Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dika ini diketahui menjalani kehidupan sehari-hari, yang mana di saat itu dia masih seorang mahasiswa semester 3 di Sekolah Tinggi Kesehatan Jombang. Dika dikenal oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya sebagai pemuda yang baik dan pintar. Terlebih di lingkungan keluarganya, Dika juga dikenal sangat perhatian dan tidak mau menyusahkan orang tuanya. Dan oleh sebab itu, Dika berusaha memenuhi biaya hidup dan biaya kuliahnya sendiri. Dan sembari kuliah, Dika bekerja di sebuah kantor urusan agama atau KUA di Jombang sebagai tenaga umum. Tepatnya di saat itu, Dika bekerja sebagai seorang cleaning service di kantor KUA tersebut. Namun sobat, di balik ketekunannya dalam bekerja dan meraih pendidikan yang baik, ternyata Dika memiliki masalah dengan kestabilan emosinya. Kondisi ini membuat dia jadi kesulitan mengendalikan diri, sehingga dia diketahui rutin mengkonsumsi obat penenang. Menyadari dirinya berada di dalam masalah, Dika pun berusaha untuk menjalani kehidupan dengan seimbang.
Di tengah padatnya setiap kegiatan yang dia lakukan, Dika berusaha untuk memberikan celah kepada dirinya, setidaknya untuk bernafas sejenak dari tekanan di dalam diri. Dan salah satunya dengan menghibur diri. Ada banyak cara yang Dika lakukan untuk menghibur dirinya. Namun, cara yang paling favorit adalah dengan menyewa teman kencan. Tepat pada hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022, Dika di saat itu menjelajahi sosial media Facebooknya, mencari seorang wanita yang menurut dia menarik untuk bisa diajak kencan. Sampai Dika akhirnya menemukan akun milik Iva. Pemuda yang masih berusia 21 tahun itu sangat tertarik dengan Iva, sang janda anak 2 yang usianya jauh di atas dia. Dika yang benar-benar tertarik dengan Iva kemudian mengajak Iva untuk berkenalan melalui Facebook. Ketertarikan Dika pun disambut saat Iva membalas pesan-pesan Dika. Dan saat percakapan mereka semakin mengalir dan terasa klop, mereka pun kemudian saling berbagi nomor WhatsApp. Setelah akhirnya bertukar nomor WhatsApp dan jadi kian lebih akrab lagi, Dika kemudian mengajak Iva untuk berhubungan. Tawaran Dika tersebut pun disambut oleh Iva yang setuju dengan ajakan Dika. Namun meskipun begitu, tentu saja tidak gratis. Iva mematok biaya sebesar Rp500.000 untuk durasi 1 jam. Meski tarif yang dipatok oleh Iva terasa cukup mahal, namun Dika sudah terlanjur tertarik. Dia tetap setuju dengan hal itu. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya pun sepakat untuk bertemu dan menginap di Hotel Banowati yang terletak di Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022. Singkat cerita, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 tersebut, tepat di pukul 9 malam, keduanya kemudian bertemu di salah satu kamar di Hotel Banowati. Di dalam pertemuan tersebut, mereka sempat ngobrol sebentar untuk mencairkan suasana sebelum akhirnya melakukan hubungan tersebut. Dan atas layanan yang diberikan oleh Iva, Dika rupanya sangat merasa puas. Namun, rupanya tidak bagi Iva. Iva bahkan di saat itu terang-terangan mengatakan kepada Dika bahwa dia merasa tidak nyaman. Iva sampai mengejek dengan berkata, jika memang Dika memiliki ukuran yang besar, tapi terlalu cepat alias tidak perkasa. Mendengar ejekan tersebut dari mulut Iva, Dika benar-benar merasa sakit hati. Dika merasa harga dirinya sebagai laki-laki seolah diinjak-injak. Di dalam pikirnya, di saat itu juga, dia sudah rela membayar dengan tarif yang mahal untuk 1 jam. Namun bukannya kepuasan yang dia dapat, tapi justru malah mendapatkan hinaan yang benar-benar sangat membekas di hatinya. Apalagi, seperti yang diketahui, Dika memiliki kontrol emosi yang agak berantakan. Jadinya, di saat itu dia benar-benar marah. Namun setelah hal tersebut terjadi, Dika memilih untuk pulang. Dan setelah pulang dari hotel, perasaan sakit hatinya kian menjadi-jadi setelah kembali mengingat-ingat ejekan Iva terhadapnya. Apalagi seseorang yang memiliki masalah pada emosional seperti Dika, yang mana semakin dipikirkan, sebuah masalah akan terus membakar pikirannya. Dan di saat emosinya jadi kian memuncak, Dika jadi gelap mata. Tiba-tiba dia memiliki niat ingin melakukan hal yang benar-benar mengerikan kepada Iva. Di dalam pikirannya yang semakin kalut, karena saking emosinya, Dika tentunya ingin memberikan pelajaran yang benar-benar pantas bagi wanita yang sudah berani-beraninya menginjak harga dirinya, yaitu dengan cara menghilangkan nyawanya. Dika yang sudah berniat ingin menghabisi nyawa Iva. Dan untuk melancarkan aksinya tersebut, Dika kemudian kembali menghubungi Iva dan mengajaknya berkencan lagi. Namun kali ini Dika akan memesan layanan Iva selama 3 jam dengan bayaran sebesar Rp1 juta. Dengan tawaran yang begitu besar, ternyata disambut oleh Iva. Dia setuju untuk mau berhubungan kembali dengan Dika. Dan mereka di saat itu sepakat untuk berhubungan kedua kalinya di hotel yang bernama Hotel Bougainville yang berada di Desa Tulungrejo, Pare, Kabupaten Kediri, tepat pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Dengan rencana matang yang sudah dipikirkan, Dika berupaya menyembunyikan identitasnya. Sehingga Dika di saat itu meminta Iva yang melakukan pemesanan hotel agar jejak dirinya tidak mudah dilacak. Di saat itu, waktu pun berlalu. Tibalah hari Jumat tanggal 13 Mei 2022. Sesuai dengan permintaan Dika, Iva kemudian berangkat terlebih dahulu ke Hotel Bougainville yang berada di Desa Tulungrejo, Pare, Kabupaten Kediri dengan menggunakan sepeda motornya. Iva yang memesan kamar di saat itu mendapatkan kamar nomor 308 untuk dia tempati bersama Dika. Lalu di sisi lain, Dika yang sudah siap dengan rencananya langsung berangkat menuju ke hotel sambil membawa sebilah pisau yang dia sembunyikan sedemikian rupa agar tidak terlihat. Dika di saat itu bahkan juga sudah menutup plat nomor motornya, yaitu jenis Honda Supra X, dengan menggunakan lakban untuk menyamarkan identitasnya. Dan singkat waktu, sesampainya di hotel, mereka kemudian bertemu di kamar nomor 308. Dika yang kemudian kembali bertemu dengan Iva, rasanya benar-benar tidak tahan untuk segera ingin melampiaskan amarahnya.
Kendati demikian, Dika tidak ingin melakukannya secara gegabah. Dika di saat itu ingin melakukannya saat Iva dalam posisi tengah lengah dan agar rencananya juga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada perlawanan. Lagi pula, Dika juga ingin memanfaatkan keadaan. Sebelum menghabisi Iva, dia ingin menikmati layanan Iva terlebih dahulu untuk terakhir kalinya. Mengingat bahwa sebenarnya layanan Iva cukup memuaskan. Namun Dika yang menyembunyikan emosinya, kemudian langsung memberikan uang sebesar 1 juta rupiah tadi kepada Iva untuk segera memulai layanan. Mereka pun kemudian mulai berhubungan. Dan di saat itu diketahui bahwa Dika dan Iva sempat berhubungan sebanyak 4 kali. Setelah 4 kali berhubungan, dia melihat Iva sudah mulai lelah. Dika menyadari jika di saat itu adalah waktu yang tepat untuk segera melancarkan aksinya. Di dalam keadaan yang masih tidak berbusana, Dika menawarkan diri untuk memijat Iva. Dan Iva yang tidak curiga sama sekali dengan rencana keji yang disiapkan untuknya, kemudian menyetujui tawaran tersebut. Iva yang hendak dipijat kemudian mengganti posisi tubuhnya ke dalam posisi tengkurap. Lalu Dika kemudian duduk di atas Iva dan mulai memijatnya. Melihat Iva yang sudah tenggelam di dalam kenyamanan atas pijatan yang diberikan oleh Dika, Dika tentu tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Dika di saat itu berdalih kepada Iva jika dia haus, sehingga Dika pura-pura hendak mengambil minum. Yang mana padahal Dika di saat itu diam-diam mengambil sebilah pisau yang sudah dia siapkan. Kemudian dia kembali menghampiri Iva dan naik ke atas tubuh Iva, seolah dia siap kembali memijat Iva. Yang mana padahal Dika di saat itu sudah siap untuk menikam pisau. Di dalam waktu singkat, Dika langsung menghunuskan pisau ke arah leher Iva dan langsung menggigit bagian leher Iva dengan begitu bengisnya. Iva yang di saat itu digigit lehernya sangat terkejut. Namun dia tidak bisa bereaksi banyak karena Dika segera membenamkan kepala Iva dengan bantal. Kendati demikian, Iva yang tidak menyerah berusaha untuk terus melawan. Iva terus melawan dan membuat Dika lantas lebih emosi lagi. Agar Dika dapat melanjutkan serangannya dengan mulus, Dika kemudian menikam tubuh Iva yang terus memberikan perlawanan. Di saat itu terlihat cairan merah menyembur ke segala arah. Kemudian Dika dengan bengisnya leher Iva, sampai akhirnya Iva lemah tidak berdaya, saking tidak kuatnya menahan rasa sakit pada lehernya. Setelah Iva berhenti melawan, Dika yang benar-benar kesetanan langsung melancarkan serangan yang lebih gila lagi. Dika kemudian mengenai Iva, sampai akhirnya Iva benar-benar tidak bergerak karena kehabisan cairan merah. Di dalam kondisi yang sekarat, nyawa Iva pun tidak tertolong. Cairan merah perlahan mengalir, membasahi spray dan merembes hingga ke kasur. Melihat kondisi Iva yang sangat mengenaskan, Dika pun di saat itu berpikir seharusnya Iva sudah tidak bernyawa. Kendati demikian, Dika ingin benar-benar memastikan, sehingga dia di saat itu sempat memasukkan 3 jarinya ke leher Iva. Bayangkan sobat, Dika benar-benar seperti seorang psikopat, sempat-sempatnya memasukkan jarinya ke dalam lubang luka di leher Iva. Setelah dia yakin bahwa Iva sudah tidak bernyawa, Dika selanjutnya mandi dan berpakaian untuk segera pergi melarikan diri. Namun sebelum melarikan diri, Dika juga tidak ingin rugi. Dia memutuskan untuk mengambil kembali uangnya sebesar 1 juta rupiah yang sudah dia berikan kepada Iva. Namun di saat itu, dia juga mengambil uang lain, yaitu sebesar 470.000 rupiah di dompet Iva. Dan tidak hanya uang tunai, dia juga mengambil handphone milik Iva dan kemudian barulah kabur, langsung keluar dari kamar hotel. Dika mengunci pintu kamar 308 tersebut dan kabur menggunakan sepeda motornya sekitar pukul 1 malam. Di saat itu, hari sudah memasuki hari Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2025, dan dia pun kembali ke Jombang. Di dalam pelariannya ke Jombang, Dika membuang barang bukti berupa sebilah pisau yang dia gunakan untuk menghabisi nyawa Iva ke sungai. Dan seolah tidak merasa bersalah, Dika melanjutkan hidupnya seperti biasa. Dan dia bahkan kembali bekerja seperti hari-hari sebelumnya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, sudah memasuki pagi hari, ada seorang rumboy hotel yang bernama Bambang Ramadan. Dia hendak mengantarkan sarapan dan menanyakan apakah tamu akan lanjut booking atau justru check out dari kamar 308 tersebut. Dan kamar itu adalah kamar yang ditempati oleh Iva dan juga Dika. Namun di saat itu Bambang merasa aneh. Dia berkali-kali mengetuk pintu, namun tidak kunjung disahuti. Bahkan Bambang tidak mendengar bahwa ada tanda-tanda seseorang di dalam. Bambang yang curiga, kemudian dia buru-buru mencari security hotel. Di saat itu Bambang bertemu dengan security yang bernama Edi Purwanto. Kepada Edi, Bambang meminta pertolongan untuk dibukakan paksa pintu nomor 308 tersebut. Dan oleh karena itu, Edi kemudian membuka paksa pintu tersebut dan betapa terkejutnya mereka di saat melihat pemandangan yang benar-benar mengerikan. Ada jasad seorang wanita terbujur kaku dalam kondisi yang mengenaskan dengan luka parah di beberapa titik tubuhnya. Penemuan jasad tersebut kemudian langsung dilaporkan kepada tim kepolisian.
Tim kepolisian yang datang kemudian langsung melakukan olah TKP. Melihat kondisi korban, tim kepolisian menduga kuat jika korban dihabisi secara brutal oleh seseorang. Apalagi tim kepolisian juga mendapati barang berharga korban sudah menghilang, yang menimbulkan banyak spekulasi. Salah satunya, kemungkinan korban sudah dirampok. Namun, korban meninggal di dalam kamar hotel dalam kondisi tanpa busana. Hal itu juga menimbulkan spekulasi lain. Dan langkah awal untuk menyelidiki kasus ini, tim kepolisian mengevakuasinya ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk dilakukan proses otopsi guna memastikan penyebab dari meninggalnya dan mengidentifikasi jasadnya. Lalu sobat, berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa luka yang diterima oleh korban memang merupakan upaya penghilangan nyawa yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam. Dan dari hasil pemeriksaan terungkap jika korban merupakan seorang wanita berusia 33 tahun yang bernama Iva Yunani, asal Dusun Bloran, RT 001 RW 009, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kabar soal kematian korban juga langsung diberitahukan kepada pihak keluarga. Dan saat dikabarkan soal Iva yang sudah meninggal dunia, pihak keluarga di saat itu syok. Mereka mulanya tidak percaya, sampai mereka kemudian memastikannya sendiri ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri, yang mana benar ternyata bahwa kematian Iva adalah nyata. Mereka menangis sejadi-jadinya dan rasanya tidak mau menerima kenyataan pahit tersebut. Terlebih kedua anak Iva yang di saat itu lirih menangisi kepergian ibu mereka. Di saat itu, sepertinya tim kepolisian belum bisa mengungkap kepada keluarga jika Iva ditemukan meninggal di dalam kamar hotel. Entah mungkin untuk menjaga mental keluarga Iva. Sehingga mulanya ketika melihat kondisi Iva yang begitu mengenaskan, keluarga mengira jika Iva meninggal karena kecelakaan. Jenazah Iva yang di saat itu sudah dimandikan dan dikafani setelah dilakukan proses otopsi, kemudian dibawa oleh keluarga untuk disolati dan dikuburkan pada malam harinya. Suasana duka menyelimuti prosesi pemakaman, terutama dari anak-anak Iva yang kehilangan sosok ibu mereka. Kabar mengenai meninggalnya Iva juga sontak ramai dibicarakan di media sosial. Dan dari media sosial tersebutlah, terutama saat membaca komentar, pihak keluarga baru mengetahui jika Iva meninggal dunia karena dihabisi oleh orang lain. Di saat itu pihak keluarga yang terkejut langsung memastikan kebenarannya kepada tim kepolisian. Kabar tersebut pun tidak dibantah oleh polisi yang berjanji akan segera menemukan pelakunya dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakannya. Di dalam upaya mengungkap siapa pelakunya, tim kepolisian kemudian memeriksa CCTV hotel. Sejumlah saksi dan data tamu hotel juga tidak luput untuk diperiksa. Dari bukti CCTV dan prosedur pemeriksaan lainnya, tim kepolisian berhasil mengidentifikasi pelaku yang tidak lain adalah seorang pemuda yang berusia 21 tahun bernama Muhammad Wahyudin Mahardika, asal Dusun Kademangan, RT 08 RW 02, Desa Gudo, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Setelah mengantongi identitasnya, tim kepolisian langsung melacak keberadaannya dan berupaya segera menangkap pelakunya. Dan kemudian, kurang dari 24 jam, tim kepolisian berhasil melacak keberadaan si pelaku di tempat kerjanya di sebuah kantor urusan agama di Jombang dan langsung berupaya meringkus pelaku di saat itu juga. Namun sobat, saat hendak ditangkap, Dika berusaha untuk melawan dan kabur sehingga tim kepolisian terpaksa memberikan tindakan tegas yang terukur ke kaki Dika. Barulah setelah itu, Dika berhasil diamankan. Kepada tim kepolisian, Dika mulanya tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah didesak dan ditunjukkan barang bukti yang mengarah kepadanya, Dika akhirnya mengakui perbuatannya. Dika yang sudah mengaku kemudian digiring ke Polres Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kepada pihak kepolisian, Dika mengaku jika dia melakukan tindakan yang sadis tersebut karena berawal dari sakit hati di saat dia berkencan dengan Iva, sang korban. Dia mengenal Iva melalui sosial media. Dan dia berkata harga dirinya sebagai pria seolah diinjak-injak saat korban mengejek bahwa dia terlalu cepat keluar. Selain sakit hati karena dianggap sebagai pria yang lemah, Dika juga mengaku sudah mengambil sejumlah uang dan handphone milik korban. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku ini, terungkap bahwa pelaku rutin mengkonsumsi obat penenang yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesulitan dalam mengendalikan emosi. Dan hal ini yang diduga menjadi pemicu utama ketika pelaku merasa tersinggung atau sakit hati atas ucapan korban. Akibat dari perbuatannya, Dika pun ditetapkan sebagai tersangka. Dika dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dan 356 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya, mati atau penjara seumur hidup. Setelah mengetahui fakta sebenarnya di balik kematian Iva, pihak keluarga di saat itu tidak menyangka. Meski berat menerima kenyataan terkait aktivitas Iva sebelum ditemukan meninggal, namun mereka tidak terima bahwa nyawa seorang ibu dari 2 anak sudah diambil dengan cara yang mengenaskan. Atas dasar itu, keluarga menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Agustono, yang merupakan ayah Dika, di saat itu meminta maaf kepada keluarga Iva atas perbuatan anak mereka yang sudah tega menghabisi Iva. Meski permintaan maaf itu dinilai terlambat, pasalnya sejak kejadian berlangsung,
tidak ada upaya dari keluarga pelaku untuk meminta maaf. Dan hal itu pun diakui oleh keluarga pelaku, takut kehadiran mereka tidak diterima. Dan dengan berbesar hati, akhirnya keluarga Iva pun menerima permintaan maaf dari keluarga Dika. Namun pihak keluarga Iva tetap ingin proses hukum berjalan. Hingga tiba pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023. Pada sidang putusan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, majelis hakim menjatuhkan vonis 17 tahun pidana penjara terhadap Dika. Dan atas putusan majelis hakim, pihak keluarga Iva merasa cukup puas, meski mereka sebenarnya berharap pelaku dapat dihukum lebih berat lagi, mengingat perbuatannya yang sudah membuat 2 orang anak Iva kehilangan sosok ibu mereka. Itu dia sobat, kisah dari Iva yang dihabisi oleh teman kencannya karena merasa sakit hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.